Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat di Masjid Istiqlal pada tanggal 14 Maret bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah. Bertindak sebagai khotib adalah Dr. Kiai Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Khatib dalam kesempatan itu menyampaikan khutbahnya dengan tema Al-Quran dan Tantangan Modernitas Menuju Peradaban Bersindikan Akhlak. Marilah kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang disampaikan oleh Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di hari yang penuh dengan keagungan, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berwasiat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat-umat terdahulu agar selalu berpegang teguh pada tali keimanan dan ketakwaan. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Saat ini kita hidup di era modern, zaman yang dipenuhi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi yang serba canggih. Kehidupan manusia berubah drastis dibanding masa lalu. Internet menghubungkan manusia di seluruh dunia. Transportasi semakin cepat dan kemajuan medis telah menyelamatkan banyak jiwa manusia. Namun, di balik itu semua, kita menyaksikan berbagai krisis besar kemanusiaan yang melanda dunia. Antara lain misalnya, yang pertama krisis akhlak, krisis moral. Menurut laporan Transparansi Internasional 2023, korupsi masih menjadi persoalan besar di banyak negara, termasuk di luar Muslim. Ketidakjujuran dalam berbagai sektor, dari bisnis hingga pemerintahan, semakin merusak sendi-sendi keadilan. Pornografi dan eksploitasi seksual yang semakin mudah diakses melalui internet menyebabkan degradasi moral yang sangat signifikan. Hedonisme, materialisme telah menguasai gaya hidup modern. Kebahagiaan semakin dikaitkan dengan harta dan status sosial, sementara nilai-nilai moral semakin dipinggirkan. Yang kedua, kita lihat krisis spiritual. Meski kemajuan teknologi semakin pesat, data menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup justru menurun di banyak negara. Ini menunjukkan adanya kekosongan spiritual dalam masyarakat modern. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa lebih dari 280 juta orang di dunia mengalami depresi, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Banyak orang yang lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi melupakan nilai-nilai spiritual yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan hati. Yang ketiga, krisis sosial. Individualisme semakin menguat. Sebuah penelitian misalnya menyebutkan bahwa sekarang ini jumlah orang yang mengalami kesepian meningkat drastis dalam 2 dekade terakhir. Meskipun mereka itu hidup terhubung, terkoneksi satu dengan yang lainnya melalui teknologi. Ketimpangan ekonomi itu semakin lebar.
dan lain sebagainya. Kita bisa juga lihat, saksikan krisis keluarga yang terjadi. Perceraian itu meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia, terutama dalam 2 dekade terakhir ini. Ini menunjukkan semakin melemahnya institusi keluarga sebagai pondasi utama masyarakat. Banyak anak kehilangan bimbingan orang tuanya. Keharmonisan rumah tangga semakin sulit ditemukan. Kesibukan kerja, pengaruh media sosial, gaya hidup modern itu seringkali membuat hubungan keluarga menjadi renggang. Tentu masih banyak krisis kemanusiaan lainnya yang sekarang ini sedang terjadi. Semua itu menunjukkan bahwa modernitas tanpa bimbingan moral dan spiritual hanya akan membawa kehancuran. Oleh karena itu, kita membutuhkan pedoman yang bisa mengarahkan kehidupan kita agar tidak tersesat dalam arus zaman. Sebagai muslim, sudah saatnya kita kembali mengkaji, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman sekaligus sebagai solusi bagi persoalan hidup dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peradaban sejati itu diukur dari kuatnya nilai-nilai akhlak yang dipegang oleh masyarakat. Malik bin Nabi, seorang cendekiawan muslim asal Aljazair, dalam bukunya Syurutun Nahdah menekankan bahwa sebuah peradaban itu akan kekal dan berjaya kalau unsur sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya itu diikat dengan yang disebut dengan al-qiyam ar-ruhiyah, nilai-nilai spiritualitas. Peradaban yang agung bukan hanya diukur dari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, tetapi dari bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa langkah. Kita perlu menanamkan pendidikan akhlak sejak dini. Pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi tentang pembentukan karakter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau mendidik para sahabatnya dengan akhlak mulia, sehingga mereka menjadi khairul qurun, generasi terbaik dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, pendidikan harus kembali berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai kejujuran dan amanah. Peradaban yang kuat itu dibangun atas dasar keimanan dan kepercayaan. Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berkata benar, untuk selalu menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Yang ketiga, mari kita tegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah itu dengan prinsip keadilan yang universal. Tidak ada diskriminasi. Semua warga negara mendapatkan haknya. Jika kita ingin membangun peradaban yang besar, maka keadilan harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Peradaban yang gemilang di masa lalu itu lahir dari masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai solusi dalam menghadapi berbagai tantangan modernitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak atau nilai-nilai moral itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Dalam surat Al-Fajr ayat ke-6 sampai 13, Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 kelompok manusia dengan hasil pembangunan peradaban yang sangat mengagumkan. Yang pertama,
kaum Ad yang bermukim di kota Iram. Itu dilukiskan dalam surat Al-Fajr sebagai memiliki bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah diciptakan, yaitu dibangun bangunan kota seperti negara-negara lain. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang kedua, kaum Tsamud yang memiliki kemahiran dalam bidang seni sehingga mampu memahat gunung-gunung dengan sangat mengagumkan. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Yang ketiga, kaum Fir'aun yang memiliki kemampuan teknologi yang demikian mengagumkan, antara lain kemampuan mereka membangun piramida-piramida yang demikian kokoh dan indah. Wa fir'auna dzil autad. Ketiga kelompok masyarakat ini binasa, hancur karena keruntuhan akhlak. Kendati mereka maju dalam bidang material, tanpa akhlak mulia, masyarakat bangsa tidak akan dapat tegak. Dari sini sungguh tepat kalimat bersayap yang disenandungkan oleh Buya Hamka. Beliau mengatakan, tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Sendi bangsa adalah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Ini sejalan dengan sebuah ungkapan dalam syair Arab, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini merupakan sebuah momentum untuk membangkitkan kita, untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa sudah saatnya kita membangun kembali peradaban yang bersendikan akhlak. Berbicara akhlak, itu tidak akan lepas dari Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Jangan sampai modernitas ini membuat kita kehilangan jati diri sebagai muslim. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari keluarga terdekat. Mulailah dari lingkungan sekitar. Sehingga akhirnya kita dapat membentuk sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan menjadikan Islam sebagai cahaya bagi dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.